Ah elah, bosen banget nih. Iya nih, bingung mau ngapain. Kapan dah mulai kuliahnya? Udah gak sabar tahu, pengen cepet-cepet masuk. Kamu bosen. Kamu bingung mau ngapain. Kamu gak sabar mau kuliah. Daripada gabut, mendingan dengerin aja Binfa, bincang-bincang VA. Bentar dulu. Pastiin ya, kalian pada follow IG MBVA UI 2020, subscribe YouTube HMVA UI, dan jangan lupa satu lagi nih, follow Spotify HM Vokasi Akuntansi UI 2020. Jangan lupa ya di follow. Halo teman-teman VA 2020, balik lagi nih di Binfa. Bincang-bincang VA. Yang pastinya nggak akan kalah seru ya dari episode-episode kemarin. Nah, langsung kenalan aja kali ya, biar nggak lama-lama. Kenalin, aku Laina dari VA 2019. Dan nama aku Sarah dari VA Angkatan 2019. Kita di sini bakalan jadi host pada episode podcast kali ini yang berjudul Sisi Akuntansi. Ada cerita menarik nih di balik judul yang kita buat ini. Karena pembicara kita hari ini berhubungan banget sama akuntansi. Pokoknya akrab banget deh. Wah, kenapa tuh bisa akrab banget? Pasti teman-teman VA 2020 udah penasaran. Jadi, biar nggak penasaran, langsung aja kita kenalin pembicara kita hari ini. By the way, pembicara kita hari ini tuh keren banget karena beliau adalah seorang financial analyst di salah satu startup company di Indonesia dan juga pernah kerja di salah satu KAP Big Four di Indonesia. Keren banget kan? Karena udah gabung juga sama kita sekarang, langsung aja. Halo Kak Amelia. Hai guys, terima kasih atas invitation-nya. Jadi aku perkenalkan lagi ya sedikit tentang aku. Nama aku Amalia dari Vokasi Akuntansi 2014. Aku lulus tahun 2017 dan saat ini kesibukan aku sebagai financial analyst di salah satu startup di Indonesia. Oke. Pertama, mungkin kita ajak ke Amelia flashback dulu kali ya ke dunia perkuliahan. Biasanya nih Kak, kalau misalnya kita baru lulus SMA, kita kan pasti kalau mau kuliah mikirnya antara dua ya, antara D3 atau S1. Yang mungkin sekarang di beberapa kampus udah merubah D3 menjadi D4 atau semacamnya lah ya. Nah, kira-kira alasan Kak Amalia waktu itu milih D3 jurusan akuntansi di UI itu kenapa sih Kak? Apakah kakak emang interest banget nih sama angka-angka atau waktu SMA kakak ambil IPS jadi mau melanjutkan di akuntansi atau gimana nih Kak? Oke, waktu SMA jurusan yang aku ambil memang betul IPS dan pada saat itu memang aku suka sekali dengan ekonomi dan akuntansi. Cuma kalau boleh jujur akuntansi atau D3 vokasi bukan jadi tujuan utama aku pada saat itu. Pada saat itu aku ingin kuliah di jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Nah, D3 akuntansi ini adalah salah satu option aku ketika mendaftar SIMAK UI gitu. Namun walaupun pada awalnya aku tidak diterima di jurusan pilihan pertamaku, awal semester mungkin ada perasaan sedih atau baper dan sebagainya, tapi ternyata setelah dijalanin jurusan akuntansi ini jauh lebih tepat untuk ultimate goals aku atau tujuan akhir aku. Ternyata gitu ya Kak. Aku juga dulu waktu daftar vokasi akuntansi ini bukan pilihan pertama aku juga. Karena waktu itu kan pasti pertama aku tuh milih yang S1 di FEB Kak. Nah ternyata SNM aku nggak dapet nih. Aku milih untuk PPKB di vokasi. Dan awalnya emang pas ngerasain vokasi akuntansi itu berat sih. Karena kan mikirnya awalnya kenapa sih aku di vokasi gitu kan. Maunya kan di FEB aja S1 gitu kan. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa asik juga kok kalau dijalanin gitu. Di vokasi tetap aja kok kita sama-sama masih belajar mengenai akuntansi gitu kan. Nah, kakak ada nggak sih pengalaman yang berkesan banget nih selama kakak kuliah di vokasi akuntansi? Ada beberapa pengalaman yang ngebuat aku sadar bahwa terima di vokasi akuntansi adalah takdir yang tepat untuk aku pada saat itu. Dari segi akademis, hal pertama yang menurut aku sangat bahagia dari segi akademis adalah ada beberapa hal yang kita banyak lakukan sebagai vokasi akuntansi. Contohnya, banyak lab, praktis, dan lain sebagainya. Dan itu bermudah aku untuk mengasah dan memperkuat basic skill accounting aku.
Sehingga pada saat waktu magang dan juga pada saat di Big Four, di EY, itu aku sama sekali tidak merasa kesulitan karena banyak banget praktik yang udah kita lakukan selama kita kuliah, itu dari segi akademisnya. Sedangkan kalau dari segi lainnya di luar akademis seperti kegiatan mahasiswa pada saat di vokasi akuntansi, dulu di tahun terakhirku 2016 aku ngeadain acara namanya accounting fair dulu. Jadi dulu itu ada acara accounting fair, ada ACES, dan ada yang lain sebagainya. Nah, accounting fair ini mungkin sekarang namanya Ekonomis UI kalau nggak Ekonomis Festival. apa ya kok? Ekonomis Festival. Jadi awalnya itu adalah accounting fair. Nah, itu menurut aku adalah hal yang benar-benar paling aku syukurin dan aku bahagiain selama aku kuliah di vokasi akuntansi, karena di situ aku dapat pengalaman untuk ngebuat kegiatan dari awal yang sebelumnya belum pernah ada, terus membangun tim dan membuat modul atau bagaimana perlombaan ini akan berjalan. Dan pada saat itu kurang lebih panitianya itu 80-an atau 100, aku agak lupa, tapi attendance-nya itu seminarnya hampir 500 orang. Oh enggak, bahkan lebih dari 500 orang. Itu sih yang paling aku senengin banget pada saat di vokasi akuntansi. Wah, keren banget. Iya, setahu aku juga dulu namanya itu accounting fair ya. Nah, sekarang namanya Iya, benar. festival, dan aku juga pernah tuh Kak jadi panitia waktu semester 1, dan emang keren banget sih acaranya. Ternyata di balik ini ada Kak Amalia yang udah pernah duluan bikin ya, keren banget Iya, Kak Amalia. benar. Terus Kak, kalau aku dulu nih pas semester 1, pas belajarnya masih offline ya di kampus, itu tuh aku berangkatnya tuh pagi banget, terus bawa buku yang super tebal dan pulangnya malam banget. Karena ngerasain gak sih yang kayak gitu juga? Apa enggak? Ngerasain banget. Terutama aku, jujur aku paling kesulitan ketika aku dapat kelas jam 8. Ya, dan buku-buku kita memang berat banget ya, buku KISO dan lain sebagainya. Iya, Tugasnya pun banyak, cuma aku rasa itu masih bisa kita seimbangin juga sebenarnya. Buktinya aku masih bisa melakukan kegiatan mahasiswa lainnya, dan sadar atau enggak, dengan pola kerja sebagai finance atau accounting dan sebagainya itu akan lebih berat daripada itu, dalam arti ritme kerjanya ya. Jadi ketika di kampus kita udah terbiasa dengan tugas yang banyak, terus jam kuliah yang padat, dan begitulah pada saat kita kerja di KAP, kerja di sebagai finance dan sebagainya gitu. Jadi itu positifnya sih melatih aku sih untuk ritme kerja yang berat. Iya sih, benar. Anggap aja kayak simulasi sebelum kerja kali ya Kak, bawa-bawa buku berat. Bener banget. Mainnya. Iya. Nah, terus kan Kakak juga extend di UI ambil akuntansi. Terus setahu aku Kak, kalau misalnya... By the way guys, sorry aku potong, aku itu belum ngambil ekstensi. Oh, belum ekstensi. Kakak berarti pure VA lulusannya? Iya, benar. Jadi gini, itu mungkin aku bisa share lebih soal itu. Waktu tahun pertama lulus, aku coba memang daftar. Namun, somehow, itu belum rezekinya. Tetapi hal yang terbaik pengganti dari itu adalah aku masuk EY pada saat aku nggak keterima di S1 ekstensi. Nah, sampai sekarang pertanyaannya kenapa aku belum ekstensi adalah balik lagi ke ultimate goals aku. Mungkin pada saat awal banyak peer pressure-nya ya, banyak tekanan dari sekeliling teman-teman yang biasanya kita ajarin, udah S1 semua atau sudah lulus, tapi kita sendiri masih belum. Karena pada saat aku kuliah, kebetulan aku banyak bantu teman-teman aku untuk belajar dan lain sebagainya. Cuma pada saat lulus, malah aku yang belum ekstensi. Nah, awal-awalnya itu berat gitu. Tetapi balik lagi ketika kita punya ultimate goals atau tujuan akhir yang jelas, contohnya ultimate goals aku adalah aku mau megang posisi ini di suatu perusahaan gitu. Nah, tinggal kita pilih jalan mana yang lebih cepat dan tepat untuk kita ambil pada saat itu. Waktu tahun pertama gagal, aku sedih. Tapi pada saat yang bersamaan, aku dapat kesempatan lainnya. Kayak contohnya, sebagai D3 akuntansi, umumnya kita hanya sebagai admin atau sebagainya. Cuma
pada saat aku nggak diterima, aku mendapatkan kesempatan lainnya yang umumnya dipegang sama orang-orang yang sudah lulus S1 atau udah punya pengalaman 2 atau 3 tahun bekerja. Contohnya sebagai finance analyst, sebagai supervisor juga di salah satu startup, itu sudah cukup banget membantu aku buat trade off kegagalan aku pada saat tahun pertama. Cuma benar, ekstensi itu penting banget dan akan selalu jadi misi aku, cuma belum untuk sekarang. Berarti bener-bener yang paling terpenting adalah skill mungkin ya Kak, kalau di sekarang ini. Benar, skill, personality, tapi memang betul ijazah S1 itu adalah hal yang penting di Indonesia ya, karena banyak perusahaan juga yang pertama untuk screeningnya mementingkan hal itu. Namun bukan berarti ketika kamu mempunyai kemampuan atau personality, kepribadian yang baik, itu bisa juga menjadi pertimbangan bagi mereka gitu. Cuma balik lagi, tergantung nih, tujuan utama kamu apa di karir kamu, gitu. Terus Kak, aku pengen nanya nih, berarti waktu Kakak apply kerja di EY, secara itu KAP Big Four di Indonesia, itu Kakak pakai ijazah diploma, apa gimana? Yes, benar. Oh, tapi berarti setahu ini info yang kita tahu salah ya Kak. Jadi aku tuh pernah info juga, katanya tuh untuk yang seperti EY, KAP Big Four itu kita harus punya seenggaknya tuh ijazah S1 gitu, nggak bisa dari diploma. Benar dan tidak sih. Benarnya adalah memang umumnya kriteria mereka mewajibkan kita udah S1 dulu gitu, S1 akuntansi. Cuma mungkin aku beruntung ya pada saat tahun itu aku bisa meyakinkan mereka untuk menerima aku dengan ijazah diploma aku gitu. Oh, keren banget nih Kak Amalia berarti. Iya, jujur dengan ijazah diploma dan bisa meyakinkan gitu masuk ke KAP Big Four seperti EY. Doain ya Kak, semoga aku bisa ikutin langkah Kakak gitu. Mungkin jalan aku ekstensi dulu atau apa, tapi aku benar-benar punya keinginan banget untuk kerja di KAP macam PwC, EY atau Deloitte segalanya gitu. Aku mau nanya lagi nih Kak, gimana sih Kak waktu itu rasanya pas keterima di EY dan bekerja di kantor seterkenal EY? Terus aku dengar-dengar gajinya 2 digit nih Kak, benar nggak sih? Enggak, gajinya ada digit kok. Cuma starting point-nya good untuk seorang mahasiswa baru lah gitu. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan yang lainnya, perasaannya gimana waktu keterima di EY? Jujur banget, itu seneng banget. Karena di tahun itu kan aku gagal ekstensi kan. Nah, tahulah gitu gimana rasanya sebagai lulusan baru, misalnya teman-teman keterima di UI atau lain sebagainya. Rasanya kan kita sebagai manusia pengen punya pencapaian lainnya untuk manusiawi ya, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita juga baik di satu hal lainnya. Itu salah satu penenang aku sih pada saat itu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya Kak Amalia ini juga udah lulus sertifikasi untuk Tax Brevet A&B. Kak, kita tuh masih bingung deh Kak, sebenarnya sertifikasi Tax Brevet A&B ini untuk apa sih Kak? Sedengar-dengar aku kayak ada hubungannya sama pajak gitu, dan gimana caranya kita bisa daftar sertifikasi itu? Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstocks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Oke, nah Tax Brevet AB itu adalah sertifikasi perpajakan yang sebenarnya materinya itu kalian udah pelajarin pada masa kalian kuliah di vokasi akuntansi. Contohnya waktu aku kuliah, aku dapat perpajakan 1 dan perpajakan 2. Materinya itu sama persis. Bahkan kita juga cukup dalam belajar pada saat kita kuliah. Tax Brevet AB menjadi penting itu karena banyak perusahaan, lagi-lagi Indonesia itu banyak requirement formalitas untuk meminta ijazah, lalu meminta sertifikasi. Nah, sertifikasi ini sebenarnya lebih ke menguntungkan kamu untuk terlihat lebih unggul di CV-nya gitu. Tapi dalam arti ilmu, bahkan kamu sebenarnya bisa mendapatkan ilmu sekuat kamu Tax Brevet AB ketika kamu benar-benar belajar tekun di kuliah. Nah, caranya gimana? Kalau itu ada websitenya ya, website IAI, kalian bisa lihat di situ jadwal kursusnya, terus biayanya, dan sebagainya. Di situ lengkap.
Kalau aku sendiri, aku ambil waktu itu Sabtu dan Minggu pada saat aku masih di EY. Oh, berarti untuk soal sertifikasi menurut Kak Amalia sendiri nggak begitu susah karena sudah pernah dipelajari ya waktu itu. Ya, menurut aku gampang. Dan sebenarnya kalau menurut aku, kalau dari pengalaman aku ya, waktu aku ambil tax brevet AB itu kondisinya aku masih di EY. Nah, kasus-kasus di EY yang aku kerjakan itu sebenarnya nggak terlalu kompleks kalau menurut aku gitu. Tetapi pada saat aku jadi financial analyst di startup ini, di delivery, nah itu aku ngerasa banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang rasanya aku pikir coba aja aku masih di kelas itu. Jadi aku bisa nanya-nanya sama gurunya gitu. Jadi kalau dari saran aku sih, lebih baik ambil tax brevet AB ketika kamu udah terjun di dunia kerja menurut aku. Jadi kamu tahu dan bisa efektif di kelasnya apa yang kamu mau tanya dan berdasarkan pengalaman kamu. Tapi kalau untuk ujiannya gampang kok. Oke. Bisa kali ya nanti kita coba-coba juga kali ya Kak. Iya benar. Ingat-ingat tuh website-nya. Ya IAI. Kalau bisa dicatat nih teman-teman VN 2020 apa yang udah Kak Amalia omongin. Karena ini penting banget sih. Nah, Kak Amalia kan pernah kerja juga nih di KAP dan sekarang itu lagi di startup Indonesia di delivery. Iya. Kira-kira menurut Kak Amalia enakan kerja di KAP atau perusahaan kayak BUMN, BUMS, atau startup Kak? Oke. Kalau menurut aku ini balik ke satu, tujuan akhir kalian, dan kedua, sifat kalian. Kalau dari aku, apa yang aku kerjakan dari awal, aku waktu itu intern sebagai auditor, lalu habis itu kerja di EY, jadi tax consultant, dan saat ini jadi financial analyst di startup, itu merupakan jalur yang emang aku pengen lalui untuk akhirnya tujuan akhir aku misalnya ada di executive level salah satu perusahaan atau punya bisnis sendiri. Nah, enak atau enggaknya itu tadi balik lagi ke sifat kamu. Kalau aku sendiri dari awal aku lulus kuliah, aku selalu menghindari perusahaan BUMN atau PNS. Itu yang aku selalu hindari karena aku tahu sifat aku tidak cocok untuk perusahaan berbentuk seperti itu. Karena aku orangnya itu tipe yang punya curiosity yang cukup tinggi. Terus aku juga sebenarnya walaupun kita jurusan accounting, aku lebih suka ketika pekerjaan aku itu kombinasi antara teknis accounting, finance, dan juga bisnis proses ataupun dari segi komunikasi dan lain sebagainya. Jadi kalau aku rasa sih aku lebih suka kerja di startup sih, khususnya di posisi aku yang sekarang karena role-nya atau perannya ini banyak mewadahi keinginan aku. Berarti waktu itu kakak sempat kerja di EY 1 tahun ya kalau aku lihat di LinkedIn ya? 1 tahun, ya kurang lebih 1 tahun setengah bulan, ya 4 bulan. Berhenti ya waktu itu? Iya, aku berhenti saat itu. Jadi kondisinya itu balik lagi, aku tahu tujuan akhir aku apa, dan aku rasa aku bukan tipe yang ingin juga settle atau menjadi contohnya partner atau manajer di suatu KP. Tujuan aku masuk ke Big Four, satu pasti untuk memperbagus CV. Kedua juga itu merupakan stepping stone yang baik gitu untuk karir selanjutnya. Karena kita sudah memegang nama Big Four. Tapi yang ketiga itu supaya praktis skill-nya aja gitu. Jadi supaya basic skills-nya kita terlatih gitu. Cuma karena aku intinya nantinya mau lebih terlibat dalam hal bisnis atau executive levels, itu bukan karir yang tepat buat aku terusin gitu. Jadinya aku pindah dan kebetulan aku keterima di si startup ini. Aku penasaran juga nih Kak mengenai kakak kerja di EY. Oke. Kira-kira kakak bisa ceritain gak sih gambaran kerja di KAP seperti EY dan kira-kira orang yang seperti apa sih yang cocok bisa kayak nyaman gitu kerja di sana? Oke. Kalau menurut aku dari pengalaman aku kerja di EY contoh dari jam kerjanya ya. Jadi, dari jam kerja di EY itu benar-benar panjang banget, terutama pada saat peak season ya. Jadi pada saat peak season tersebut dalam 1 bulan penuh aku pulang selalu jam 5 pagi, jam 5 pagi, jam 5 pagi. Sabtu Minggu selalu masuk, tanggal merah juga masuk itu. Berarti
dari situ kita bisa lihat sifatnya adalah orang yang mau merelakan dunia sosialnya untuk beberapa saat. Karena nanti dia akan punya kesibukan banyak dalam pekerjaannya. Gitu. Terus kedua, itu harus independen. Terus harus kebal hati juga, karena di sana kenapa kita perlu jadi mandiri? Mereka ngajarinnya itu bukan seperti dosen yang A, B, C, D, sampai Z, enggak. Karena ekspektasi mereka sudah mempekerjakan mahasiswa dari contohnya kampus yang terbaik gitu, dan ada tesnya juga. Mereka punya asumsi bahwa untuk general knowledge kita atau kemampuan umum kita udah bisa gitu. Jadi mereka cuma lebih ke kayak oke, ini yang harus kalian kerjain, teknisnya adalah kayak gini gitu. Nah, setelah itu kalian harus independen dan belajar sendiri gitu. Untuk cari tahu gimana pekerjaan itu bisa selesai. Terus yang kedua juga penting banget harus bisa teliti, karena di sana banyak orang yang perfeksionis juga gitu. Yang kedua ya karena itu harus kebal hati, karena banyak nanti ditekan, misalnya dikritik atau diberikan saran oleh manajer. Berarti kalau ngomongin jam kerja nih Kak, itu kan wah gila banget sih kalau aku denger pulangnya sampai subuh kayak gitu. Itu Kakak struggling banget gak sih atau stres banget gak sih? Terus kalau untuk waktu sama keluarga, sama teman-teman, itu Kakak masih bisa merasakan itu apa enggak tuh pas kerja di EY? Ketika peak season aku tidak ada kegiatan sosial lainnya sih di luar kerjaan di EY. Tapi kalau di luar itu kita masih bisa ngelakuin banyak hal kok. Kayak contohnya aku pagi-pagi masih bisa ke gym, atau siangnya aku masih bisa keluar, karena di EY sendiri itu mereka punya cukup fleksibilitas jam ya. Kayak dia bukan perusahaan konvensional yang akan negur kamu, oke kamu telat nih, kamu harus datang jam segini gitu. Itu enggak. Dan kadang-kadang kita juga masih bisa, misalnya kita lagi ke klien, oke deh mampir dulu nih, misalnya ke dokter gigi dulu atau kemana, itu masih bisa. Tergantung bagaimana tim dan manajer kamu sendiri kayak gitu. Cuma ketika kita memang lagi punya tanggung jawab atau deadline, kita harus benar-benar memprioritaskan itu gitu. Lucunya, aku lebih sibuk di startup dibandingkan EY. Tadi kakak bilang lebih sibuk Di startup dibandingkan EY, iya. Aku udah mikir EY itu udah memakan waktu banget kita dari pagi sampai jam 5 pagi kita baru pulang kalau lagi di peak season. Dan startup itu sesibuk apa lagi Kak gitu kalau boleh tahu Oke. gambarnya. Kalau misalnya di EY atau di KAP, kita kan kenal ada low season, ada peak season kan. Jadi jam kerja kita yang sangat gila itu mungkin pada saat peak seasonnya aja gitu. Cuma untuk di luar itu masih bisa, masih cukup normal lah untuk dari segi KAP gitu. Tapi ketika di startup, mungkin kebetulan karena startup yang aku lagi bekerja sekarang itu belum sebesar Gojek atau belum sebesar let's say Tokopedia yang jumlah karyawannya mungkin ratusan ya. Nah, di startup yang aku lagi kerja ini, itu resource-nya, khususnya departemen aku masih kecil gitu. Dan aku banyak pekerjaan yang beragam. Contohnya misalnya ada pekerjaan yang benar-benar secara teknis, accounting, itu ngerjain financial report-nya. Dan terus ada lagi kerjaan lainnya, kerjaan ad hoc lainnya, kayak contohnya membantu pengurusan legalitasnya, atau juga analisis project lainnya, karena aku financial analyst gitu. Dan lagi harus mereview pekerjaan junior-juniornya, itu sih yang membuat aku lebih sibuk. Kayak contohnya, itu dari aku pertama kali bekerja di startup ini sampai sekarang, aku selalu pulang itu jam 10 sampai jam 11 malam. Dan itu non-stop, weekend juga harus tetap standby karena kita harus keep up sama volume transaction yang besar dan rumit, dan demand dari eksekutif levelnya itu juga jauh lebih banyak. Berarti bisa dibilang Kamalia ini emang yang mental baja banget ya. Iya. Kepikiran tuh kalau mungkin kalau di startup mungkin lebih ringan kali ya, atau Iya, aku mikirnya juga gitu. Iya. Tapi ternyata aku jauh lebih sibuk, sangat-sangat lebih sibuk. Karena nggak ada yang namanya low season. Every day itu kita selalu punya deadline, setiap bulan punya deadline. Untuk pekerjaan utama kita ditambah pekerjaan lainnya. Tapi itu yang sebenarnya aku lagi incer juga gitu. Banyaknya ragam pekerjaan. Tapi Kak, kalau menurut Kakak nih, environment-nya KAP sama startup, mungkin kayak teman-temannya atau
ya lingkungan kerjanya menurut kakak enakan mana sih? Sama-sama enak sih sebenarnya. Kebetulan aku beruntung waktu di KP di EY itu ada beberapa anak vokasi juga yang jadi teman dekat aku gitu. Nah, jadi kita lemburan pagi-pagi juga seru gitu karena kita deket gitu sama orang-orangnya dan orang-orangnya juga dewasa dan profesional semua. Nggak ada yang ngomongin atau yang hal-hal seperti anak kecil gitu nggak ada. Dan kalau di startup ini aku seneng karena di startup aku itu market kita itu buat Southeast Asia gitu. Jadi aku banyak punya teman dari Filipina atau dari Thailand, dari negara lainnya gitu atau dari Vietnam kayak gitu. Jadi di situ aku seneng karena punya pengalaman buat kerja lebih dekat dengan orang-orang dari culture yang berbeda gitu. Dua-duanya enak. Kak, kan kakak ini udah nyoba pengalaman di KAP, di startup. Ada nggak sih kak pengalaman yang mau kakak booster lagi ke depannya? Kayak mungkin setelah startup ini mau ngebuka usaha baru atau ada nggak sih kak goals lagi gitu yang akan datang seperti apa? Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstalks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Oke, aku kan berarti dari aku waktu magang aku udah cobain tuh sebagai auditor. Aku juga udah cobain sebagai tax consultant dan sekarang aku dari startup. Nah, ini sih lebih ke kayak bukan pengalaman lain yang aku mau coba, tapi aku sudah mulai semakin jelas karir apa yang mau aku teruskan gitu. Nah, dari sini aku lihat memang aku sukanya yang sifatnya project based, terus habis itu yang lebih ke analisis gitu. Jadi bukan pure accounting gitu. Jadi kalau misalnya target aku sih, aku maunya tetap pada di startup dengan pekerjaan yang banyak analisisnya dan juga aku punya targetnya sih karena secara sadar aku yakin kita sebagai finance itu nggak cuma harus tahu finance aja, tapi kita perlu tahu teknologi lainnya. Aku sih pengennya aku lebih banyak juga nanti berkecimpung di dunia teknologinya. Kayak contohnya nanti aku belajar coding atau sebagainya gitu. Jadi itu akan bermanfaat. Contohnya kalau misalnya nanti aku akan launch bisnis aku gitu. Tadi kakak bilang kalau misalnya Kak Amalia pernah magang sebagai auditor ya? Iya benar. Tugas akhir. Oh, tugas akhir. Berarti masih ada hubungannya sama kuliah ya? Benar. Kalau untuk pekerjaan di dunia pajak kak, kakak pernah ngerasain nggak sih kak? Mungkin benar-benar di tax analisnya atau di bidang seperti itu kak? Iya, waktu di EY, aku banyak ngehandle kerjaan teks ya karena di teks juga jadi pajak. Nah, waktu di startup pun aku banyak ngehandle pekerjaan pajaknya juga. Contohnya kayak gini. Misalnya kita ada satu produk baru di startup aku. Nah, aku bertugas untuk mengadvise perusahaan aku kebijakan pajak apa yang mau kita terapin di produk bisnis ini gitu. Jadi kayak gitu sih contohnya. Aku mau minta saran deh kak dari kakak juga. Gimana sih perilaku dalam kerja yang harus kita lakuin? Kayak di mungkin ya nanti untuk di KP atau startup atau perusahaan besar kan pasti beda-beda banget kan. Kita harus yang mungkin di sana ditegasinnya disiplin waktu, mungkin di sana ditegasinnya benar-benar harus deadline segala macam. Kira-kira apa sih bekal dari sekarang yang emang benar-benar harus ditanamin di diri kita buat nanti di dunia pekerjaan tuh yang bakal ini ngebantu banget. Gue dari kemarin-kemarin udah ngelatih ini dari diri gue gitu. Oke. Kalau menurut aku sebenarnya secara garis besar kerja dimanapun ada setidaknya mungkin beberapa sifat atau kepribadian yang perlu ada di diri kita. Khususnya sebagai anak baru ya, sebagai fresh graduate atau anak baru nanti ketika kalian baru bergabung di perusahaan, kalian harus belajar mandiri untuk mencari tahu apa yang perlu kalian pelajarin. Terus kedua juga jangan baper. Karena aku punya pengalaman, saat ini kan aku punya beberapa junior ya. Nah, kebetulan beberapa junior aku itu memang banyaknya lebih tua sih sebenarnya dibanding aku. Kayak contohnya umurnya 25 atau lain sebagainya. Kayak 5 atau beberapa tahun di atas aku. Nah, ada seringkali
kita itu sebagai senior ketika memberikan pekerjaan, kita tuh sebenarnya ngerasa apakah orang ini tipe yang senang diberikan pekerjaan atau tipe yang mengeluh, dan banyak juga gitu yang kayak gitu. Nah, lebih baik kita sebagai junior kita harus tahu bahwa itu adalah masanya kita untuk disuruh untuk melakukan pekerjaan apapun. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa menyuarakan pendapat kalian. Kalian tetap dan harus gitu. Karena itu aku juga seperti itu. Aku selalu, dari aku waktu junior, aku selalu rajin untuk menyuarakan pendapat aku. Tapi bukan berarti kalian nggak mau mengerjakan sesuatu itu dengan senang gitu. Karena nanti pada saat kalian fresh graduate, jangan berharap kalian dapat pekerjaan yang sangat rumit gitu. Banyak banget pekerjaan-pekerjaan receh kayak misalnya fotokopi atau cuma rapih-rapihin sesuatu gitu. Jadi itu adalah hal yang harus kalian ekspektasi, mungkin itu akan kalian lakukan gitu. Ternyata dunia pekerjaan emang beda dari ekspektasi kita karena kita semua masih kuliah kali ya. Iya Kita benar-benar. kayak kalau kita denger nih dari kisah-kisah Kak Amelia yang mulai dari awalnya magang ya Kak untuk TKA, terus mulai memasuki ke dunia EY, dan terus masuk sekarang di financial analyst di startup. Ada nggak sih Kak pesan yang mau Kakak sampai ini buat teman-teman VA 2020 yang benar-benar baru mau masuk kuliahnya, baru mau pelajarin akuntansi itu seperti apa, terus biar bisa jadi sesukses Kakak sampai saat ini gitu. Oke, mungkin salah satu hal yang aku mau sampaikan khususnya pada anak mahasiswa yang baru masuk, pasti utamanya adalah jangan sedih kalau misalnya, maksudnya kita realistis aja, mungkin banyak di antara kita ini bukan pilihan utama kita, ya kan? Jadi saran pertama adalah jangan sedih, karena kalau misalnya kalian merasa ini bukan yang tepat, kalian masih bisa pindah jurusan. Tapi ketika memang akhirnya kalian akan melangsungkan atau menyelesaikan kuliah kalian di sini, kalian harus semangat karena banyak hal juga yang bisa kita pelajarin gitu. Aku banyak juga temenan sama anak FEB dan lain sebagainya. Kurang lebih pelajarannya cukup sama kok. Ketika aku bandingkan pola obrolan aku dengan mereka, aku masih bisa nyambung. Jadi balik lagi ke kitanya gitu. Apakah kita bisa belajar mandiri buat memperbaiki diri kita. Yang kedua adalah harus membuka mata dengan dunia pekerjaan sekarang. Kayak contohnya mungkin kalian semua bisa buat akun LinkedIn. Terus bisa tahu tuh apa tuh yang terjadi di dunia pekerjaan sekarang. Apaan sih yang lagi diobrolin orang-orang yang udah bekerja, apa kendalanya atau skill apa yang mereka butuhkan. Kayak contohnya, kalau misalnya aku tahu dari dulu, aku mungkin akan banyak berteman sama nanti anak Fasilkom, atau nanti aku bakalan banyak cari tahu soal coding-coding atau pelajarin jauh lebih kuat di Excel atau Microsoft Office-nya gitu kan. Nanti kita ada pelajaran aplikasi komputer kalau nggak salah ya, nggak tahu namanya, mungkin udah berganti gitu. Itu adalah hal-hal yang kalian harus mulai terbuka gitu, karena mungkin sekarang ini kalian pikirnya akuntansi kerja di KAP doang, enggak gitu. Kita bisa kerja di mana aja. Aku banyak banget dapat kesempatan atau ngeliat bahwa ketika kita jurusan akuntansi dan kita strong di accounting kita, ditambah dengan ilmu-ilmu lainnya, kita bisa dengan mudah melamar di posisi lain. Misalnya kita bisa jadi business development, bahkan kita bisa jadi product owner atau lain sebagainya. Jadi jurusan akuntansi itu benar-benar membuka peluang banyak hal sih. Jadi mulai terbuka dengan apa yang dibutuhkan pada masa sekarang. Contohnya sekarang juga banyak hal digital kan. Jadi jangan fokus doang nih pelajarin teknisnya, tapi kita juga nanti cari tahu soal update teknologi apa yang kira-kira kita perlu pelajarin sebagai finance gitu. Bener banget sih. Jadi itu sebenarnya jurusan akuntansi itu prospeknya sangat luas ya Kak kalau di dunia pekerjaan. Sangat luas banget, sangat luas banget. Nggak cuma harus bisa jadi misalnya ya manajer akuntansi bisa gitu, enggak harus cuma bisa kerja di KAP, bahkan di mana aja bisa ya Kak, di startup, di mana-mana. Iya, di mana aja, posisi apa aja kalian bisa, apalagi ketika kalian punya skill lainnya. Iya bener banget sih. Nah pasti teman-teman VA 2020 udah amazed banget nih denger cerita Kak Amalia sekarang. Kalau boleh tahu nih Kak, waktu itu pas Kakak kuliah, gimana sih cara belajar Kakak sehingga Kakak tuh bisa membagi waktu antara aktif kegiatan juga waktu itu yang accounting fair sama belajar.
Terus kakak juga tadi bilang di awal kakak sering membantu teman-teman untuk belajar ya. Gimana sih kak caranya? Apakah Kak Amalia ini adalah orang yang sangat terstruktur dan sistematis? Kalau belajar harus dijadwalin atau gimana nih kak? Oke, ini agak lucu sih sebenarnya. Jadi mungkin jawabannya kayak tidak sesuai ekspektasi kalian. Jadi aku banyak punya teman-teman bener-bener yang sampai sekarang aku amaze. Waktu zaman kuliah mereka benar-benar rajin dan sangat terstruktur. Tapi pola belajar aku adalah aku fokus banget di kelas. Pada saat di kelas aku fokus, aku banyak nanya, tapi aku di luar kelas sebenarnya kurang banyak belajar gitu. Baca buku di luar kelas itu minim gitu. Tapi pada saat di kelas, itulah saatnya aku benar-benar 100% fokus di kelas itu. Jadi sebenarnya sih kalau kalian benar-benar fokus di kelas ditambah sebelum masuk kelas biasanya aku masih baca satu bab yang mau dipelajarin. Itu aku baca, nanti di kelas aku tahu apa yang aku mau tanyain. Nah, itu akan ngebantu aku lebih efektif dan efisien pada saat belajar karena aku juga udah tahu apa nih yang kira-kira bakalan diobrolin atau diomongin sama gurunya, sama dosennya. Jadi pada saat di kelas aku udah bisa tahu apa nih yang aku mau tanyain, apa nih yang aku masih bingung. Jadi lebih efisien dan di luar itu kita masih bisa buat alokasi untuk kegiatan lainnya gitu. Unik banget sih cara belajar Kak Amalia. Aku baru tahu malah kayak gitu ya. Iya. Mungkin teman-teman VA 2020 bisa juga nih diterapkan caranya. Tapi sebenarnya balik lagi sih ke cara belajar masing-masing. Kalau emang nggak cocok ya nggak apa-apa gitu kan. Tergantung pribadi masing-masing. Oke, terakhir banget nih Kak, aku mau nanya. Prinsip apa sih yang Kak Amalia pegang? Atau kayak moto hidup kali ya istilahnya? Atau mungkin ada kata-kata yang memotivasi Kak Amalia banget gitu. Sampai Kak Amalia tuh bisa ada di titik ini gitu. Hal yang paling memotivasi aku tentunya adalah aku pengen selalu untuk menjadi lebih baik dibandingkan di waktu yang sebelumnya. Itu yang akan sangat membantu kalian untuk tidak berhenti di tengah jalan. Yang kedua adalah di dunia ini nanti apalagi pada saat kalian lulus, kalian baru sadar banyak hal yang gak akan sesuai dengan planning kalian. Kayak contohnya dulu aku maunya jurusan hubungan internasional, lalu aku maunya langsung ekstensi dan sebagainya. Banyak banget hal yang gak akan sesuai dari planning kalian atau rencana kalian. And it's okay gitu. Sesaat sedih gak apa-apa gitu. Cuma ketika kalian udah punya tujuan akhir yang benar-benar solid gitu, kayak contohnya kalian tahu nih di masa depan kalian mau seperti menjadi orang seperti ini, tinggal bagaimana kalian untuk lebih mempositifkan diri kalian. Oke, sebenarnya untuk menjadi seorang A harus selalu melalui jalur A gitu, bisa juga jalur B. Jadi harus siapkan diri untuk nanti dengan realitas-realitas yang tidak secepat yang kalian harapkan gitu. Tapi ketika kalian terus semangat, kalian udah punya tujuan akhir yang jelas, pasti ujung-ujungnya kalian akan sampai. Wah, keren banget nih. Pasti memotivasi teman-teman VA 2020 nih yang lagi dengerin ini di rumah ya. Betul banget nih. Wah, nggak terasa banget udah di penghujung acara. Makasih banyak Kak atas tips-tips yang Kakak bagiin buat teman-teman VA 2020, mulai dari dunia kerjaan sampai dunia kuliah nih Kak. Iya, sama-sama. Semoga materi kita kali ini dan pengalaman yang dibagiin sama Kak Amalia juga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman VA 2020 yang udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai bertemu di Binpa selanjutnya. Dadah. Dadah semuanya. Bye-bye.